Di dataran tak berujung, ada angin sepoi-sepoi, terlihat sangat tidak menyenangkan. Namun, dalam gengsi itu, sepertinya dipenuhi dengan sentuhan rasa berdarah, membuat pemandangan ini terlihat sedikit menyusup. Pada saat tertentu, fluktuasi spasial yang dramatis tiba-tiba muncul di atas dataran. Segera, ruang itu tampaknya terkoyak oleh telapak tangan yang tak terlihat, dan celah ruang seukuran zam muncul. Dengan munculnya Space Crack, siluet ramping melangkah di kehampaan, perlahan keluar darinya, dan akhirnya mendarat di dataran ini. Dalam siluet ini, tampaknya tidak ada fluktuasi napas yang terlalu keras, tetapi jika orang yang tanggap mendekat, dia akan ngeri menemukan paksaan mengerikan yang menyebar dari tubuhnya. Ini situs singa. Siluet ini, tepat di posisi Qin Yichen dengan tergesa-gesa tiba sesuai dengan posisi yang diberikan oleh Yunlun. Tatapannya terbuka lebar, dan dia segera mengeluarkan manik pembawa pesan dari tangannya, merasakan peta yang diberikan Lulun kepadanya. Yah, sepertinya jatuh di sini. Setelah melihat lebih dekat, alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Zelun memberitahunya dalam rumor bahwa singa terbang dan harimau dan singa tiba-tiba bergabung untuk menangani mereka. Hanya dalam beberapa hari, wilayah singa dan singa hampir setengahnya diduduki. Dan posisinya sekarang harus menjadi salah satu situs yang diinvasi oleh dua ras puncak itu. Namun, di atas dataran ini, Qin Yichen tidak menemukan pembangkit tenaga listrik dari dua ras puncak. Sepertinya kedua ras itu akan menelan suku Griffon. Sekarang kekuatan utama mereka harus dikumpulkan di persimpangan dengan suku Griffin. Qin Yichen samar-samar bergumam pada dirinya sendiri sedikit, melirik ke arah yang dalam dari keluarga Griffin, dan segera pindah ke cahaya dan bayangan. Menggunakan kecepatan mata telanjang, melintas, dengan kecepatan terbang ini, dataran di bawahnya sangat dalam. Tanda pada gelombang udara. Qin Yichen berlari sampai ke ibu kota singa, dan sekarang situs singa telah ditelan oleh dua ras besar. Secara alami, mereka juga bertemu dengan beberapa pasukan singa dan harimau dan singa terbang di sepanjang jalan. Dan pembangkit tenaga listrik. Namun, yang disebut pembangkit tenaga listrik ini hanyalah kekuatan yang terhormat atau suci. Di matanya, tidak ada ancaman sama sekali. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak hanya tidak merasakan sedikit pun tekanan yang menghalangi di sepanjang jalan, tetapi juga dari beberapa pembangkit tenaga listrik yang ditangkap. Periksa situasi di keluarga singa bagal saat ini. Hati Qin Yichen sedikit tenggelam dari kecerdasan yang diperoleh dari singa harimau dan pembangkit tenaga singa terbang. Karena situasi keluarga Li Su lebih serius dari yang dia duga. Tiga ras singa, singa harimau, dan singa terbang, memiliki sedikit perbedaan kekuatan. Biasanya, meski tidak ada perang skala kecil di antara mereka, karena situasi berkaki tiga, tidak ada yang bisa. Tidak ada perang skala besar yang dimulai, agar tidak tertangkap oleh pihak lain. Namun, sekitar setengah bulan yang lalu, Flying Lions dan Tigesan Lions tiba-tiba mencapai kesepakatan. Bersama-sama, mereka tiba-tiba melancarkan serangan ke Lions. Dan, di antara mereka, selain Flying Lions dan Tigesan Lions, ada beberapa balapan kelas 1 yang berpartisipasi bersama. Awalnya, keluarga Li Su tidak menyangka hal ini. Pada awal perang, lebih dari setengah pasukan mereka rusak. Akhirnya, hanya dengan Lulun dia melarikan diri kembali dengan kekuatan tentara yang tersisa. Hanya dalam setengah bulan, situs keluarga singa bagal telah menyusut drastis. Yang lebih mengejutkan adalah pasukan yang dipimpin oleh singa terbang dan singa macan tidak berhenti di situ. Mereka pergi ke kedalaman keluarga singa-singa. Sepertinya jika keluarga singa-singa benar-benar musnah dari sini. Tanda seru. Menghadapi pasukan koalisi dari beberapa ras ini, bagal singa benar-benar tidak diuntungkan. Hari ini, pasukan utama mereka hampir semuanya berkumpul di depan sebuah benteng bernama Flood Dragon Jian. Setelah Naga Banjir Jian, itu adalah ibu kota singa. Setelah benteng ini ditempati, Lions kemungkinan besar akan musnah seluruhnya. Dan pasukan koalisi yang dipimpin oleh Flying Lions dan Tigesan Lions, saat ini semua pasukan sedang mendekati Flood Dragon. Jadi sepertinya dimaksudkan untuk merebut benteng ini secara paksa. Dengan demikian langsung mendekati kota pemimpin Lions. Setelah mempelajari informasi ini, Qin Yichen juga tidak bisa menahan diri untuk mempercepat. Dia harus sampai di sana sebelum pasukan sekutu merebut benteng. Meskipun tampaknya koalisi ini dibentuk oleh singa terbang dan harimau dan singa, selama beberapa orang yang berotak dapat menebak, di antara mereka pasti ada siluet keluarga kekaisaran Star Lion. Tanpa persetujuan mereka, singa terbang dan harimau dan singa tidak akan memiliki keberanian untuk berani menyerang. Semua ini, saya khawatir itu tidak dapat dipisahkan dari Qin Yichen. Naga Banjir Jian terletak di persimpangan dua pegunungan. Karena lingkungannya yang khusus, ia menjadi benteng alami yang mudah dipertahankan. Di dalam benteng di sini, ada banyak sekali berkah kemurahan hati. Di atas Naga Banjir, ada angin yang mengerikan sepanjang tahun. Jenis angin ini tidak berani dengan mudah mencemari bahkan pembangkit tenaga suci biasa. Pegunungan di sebelah dua telah lama dibangun oleh banyak leluhur keluarga singa, dan menjadi tidak bisa dihancurkan.
Kecuali pembangkit tenaga listrik teratas sepenuhnya menyerang. Jika tidak, jika Anda ingin menghancurkannya secara paksa, itu sama saja dengan mimpi bodoh. Di depan benteng, hanya ada satu lorong seukuran Zhang yang diburu. Sekalipun keuntungannya besar, jika ingin menerobos benteng, Anda harus bertempur mematikan di dalamnya. Di luar benteng Float Dragon Jian, ada dataran tanpa ujung yang terlihat. Berdiri di benteng yang tinggi, Anda dapat melihat pergerakan apapun di dataran ini. Namun, saat ini dataran tersebut sudah tertutup siluet gelap. Samar-samar, ada ki yang sangat buruk melonjak ke langit. Meskipun pembangkit tenaga listrik di Naga Banjir telah lama mengabaikan hidup dan mati mereka sendiri, ketika mereka merasakan ki mengerikan yang luar biasa ini, kulit mereka masih bermartabat. Di puncak pegunungan di sebelah benteng, terdapat sebuah candi yang menjulang tinggi. Pada saat ini, di aula besar yang megah ini, siluetnya menonjol. Tetapi siluet ini adalah ekspresi wajah masing-masing dan semua orang, dan tidak ada yang berbicara. Seluruh aula besar dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan. Di atas aula besar, seorang pria parubaya kekar duduk, yang sebenarnya adalah patriark dari keluarga singa. Sekarang situasinya mendesak. Sebagai patriark, dia secara pribadi datang ke garis depan. Karena Yunlun tahu bahwa begitu Naga Banjir jatuh, ibu kota di belakang tidak akan bisa menghindari kehancuran.